Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Supasanjaya dengan NIM 1301198499 dari kelas IFX gabungan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya bikin. Pembahasannya yang pertama pengantar, isi pembahasan, dan terakhir penutupan. Yang pertama abstrak. Program studi dari D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Fakultas Ilmu Terapan di Universitas Telkom. Untuk bisa lulus serta mendapatkan gelar diploma 3, mahasiswa harus wajib untuk lulus mata kuliah yang bernama proyek akhir pada semester akhir. Untuk mengambil mata kuliah proyek akhir, mahasiswa harus memenuhi beberapa syarat yang sudah tertera di dalam program studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Mahasiswa bisa memilih judul proyek akhir maupun melihat ketersediaan judul proyek akhir yang sudah ditentukan oleh dosen D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Namun, mahasiswa dapat mengajukan judul proyek akhir secara mandiri sesuai studi kasus yang telah dikaji oleh mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengatur dan mengelola proses tersebut. Dengan demikian, aplikasi yang saya beri nama PinPro berbasis website hadir untuk memecahkan masalah yang telah ada untuk membantu segala proses yang ada dalam kegiatan proyek akhir secara efektif dan efisien. Aplikasi PinPro ini dibangun dengan platform website dengan menggunakan framework Laravel dan menggunakan database MySQL untuk mengakses databasenya. Aplikasi PinPro diuji dengan menggunakan pengujian black box testing. Black box testing adalah pengujian fungsionalitas. Hasil uji dilihat dari tampilan yang sudah dibuat. Tujuan dari pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, dan ada satu pengujian lagi yaitu usability testing. Untuk pendahuluan, proyek akhir merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi diploma 3 berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Proyek akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan mengenai proyek akhir diatur oleh masing-masing fakultas atau dari program studi dengan mengikuti standar universitas. Selanjutnya, pada program studi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Fakultas Ilmu Terapan yang berada di Universitas Telkom, untuk bisa lulus serta mendapatkan gelar diploma 3, mahasiswa harus wajib lulus mata kuliah proyek akhir pada semester akhir. Untuk mengambil mata kuliah proyek akhir, mahasiswa harus memenuhi beberapa syarat yang sudah tertera dalam program studi D3 RPLA. Mahasiswa bisa memilih judul proyek akhir maupun ketersediaan judul proyek akhir yang sudah ditentukan oleh dosen D3 RPLA. Namun, mahasiswa dapat mengajukan proyek akhir secara mandiri. Proses yang dilakukan selama ini pilihan judul memerlukan waktu yang cukup lama dan menentukan judul terlebih dahulu sebelum mahasiswa memilih judul tersebut. Ditentukan akan langsung diberikan kepada koordinator dosen penanggung jawab. Jika proses dilakukan secara tersistematis, maka dosen hanya memasukkan judulnya dan mahasiswa memilih judul yang diproses oleh sistem yang terkomputerisasi dengan baik akan memudahkan proses berjalannya proyek akhir dan tidak mempersulit pihak-pihak berkepentingan di dalamnya. Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengatur seluruh proses mulai dari dosen menentukan judul proyek akhir hingga pemilihan judul beserta kelompoknya oleh mahasiswa secara mandiri sekaligus dosen pembimbingnya. Aplikasi ini diharapkan dapat menangani proses bisnis yang dilakukan dalam melakukan pemilihan judul proyek akhir serta dapat menambahkan fungsionalitas dari output proses tersebut. Untuk mahasiswa yang dapat memilih judul proyek akhir yang tersedia, dapat mengajukan judul proyek akhir sendiri, dan seterusnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitiannya requirement, design, implementasi, verification, dan maintenance. Selanjutnya kita ke isi pembahasan. Yang pertama ada arsitektur sistem, implementasi tampilan aplikasi, pengujian aplikasi. Untuk arsitektur sistem di sini seperti ini ya, ada klien 2 terhubung dengan internet, lalu terhubung dengan server. Selanjutnya implementasi tampilan aplikasi, koordinator proyek akhir, tampilan untuk koordinator proyek akhir, tampilan mengelola dosen, tampilan mengelola reviewer, tampilan mengelola mahasiswa. Untuk dosen ada tampilan judul proyek akhir, tampilan bimbingan, tampilan monep, dan mahasiswa ada tampilan daftar judul proyek akhir, tampilan bimbingan, dan tampilan monep.
Untuk pengujian aplikasi, melakukan black box testing ini yang tabel pertama menambahkan dosen, di sini hasilnya valid. Tabel kedua tambah mahasiswa hasilnya valid. Tabel 3 tambah judul dosen hasilnya valid. Tabel keempat menjadi judul hasilnya valid. Tabel 5 menambahkan mahasiswa yang hasilnya valid. Tabel ke-6 menambahkan monep dan hasilnya valid juga. Selanjutnya ada usability testing. Di sini sangat setuju ada 20%, setuju 80%, dan seterusnya. Nah, pembahasan dari tadi hasil testing itu, hasil keseluruhan hasil pengujian khususnya black box yang dilakukan dapat dinyatakan valid. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa aplikasi Pinpro berbasis website berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan maupun diujikan. Kemudian usability testing dari 14 responden yang telah mengisi kuesioner terdiri dari 1 koordinator PA, 3 dosen, dan 10 mahasiswa dapat dilihat hasilnya bahwa rata-rata setuju dengan yang telah dinyatakan di dalam kuesioner tersebut dengan aplikasi Pinpro berbasis website. Kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Pinpro berbasis website sudah mencapai tujuan yang diharapkan maupun diinginkan. Dilihat dari hasil pengujian baik melalui black box testing dan usability testing bahwa aplikasi Pinpro berbasis website sangat membantu secara efektif dan efisien dan memecahkan masalah yang telah ada sehingga bisa membantu digunakan dalam D3 RPLA. Terima kasih.